3, 2, 1. Garuda Mandunia! Berikan dukungan kepada PSSI untuk program pembinaan tim nasional dari kelompok usia U17. Timnas U17 tampil meyakinkan di fase grup, namun harus mengalami kekalahan tak biasa di fase gugur memang membuat banyak pihak keheranan. Kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Korea Utara juga mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri. Salah satunya dari negara tetangga sekaligus rival skuad Garuda, Malaysia. Netizen Malaysia ramai-ramai memberikan sindiran sadis untuk pasukan Nova Arianto usai dipermalukan Korea Utara 0-6. Kekalahan itu sekaligus membuat langkah Timnas Indonesia terhenti di babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Publik Malaysia menilai permainan Zahabi Goli dan rekan-rekan sama sekali tidak menunjukkan kalau mereka layak main di kompetisi yang lebih tinggi. Tidak sampai di situ, beberapa dari warganet Malaysia juga kembali mengungkit Harimau Malaya yang juga pernah menang telak 1-5 dari Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 lalu. Kalian semua Timnas Indonesia U17 memang tidak layak. Desak kami tonton perlawanan Indonesia lawan Korea Utara untuk tengok kalah ke? Sahut netizen Malaysia. Menanggapi sindiran tersebut, para fans Garuda pun memberikan respon berkelas. Mereka tidak mempermasalahkan hasil buruk yang didapat pasukan Nova Arianto dan mengaku bangga karena bisa lolos ke Piala Dunia. Nggak apa-apa kena bantai, yang penting lolos Piala Dunia. Korang udah nggak main di Piala Asia. Tulis netizen Indonesia. Nggak apa-apa bang, hina aja masa lalu kami. Emang menyedihkan kok. Tapi kami berbenah dan sementara kalian terjebak masa lalu. Tulis netizen lain. Ya, meski kalah telak dari Korea Utara dan gagal ke semifinal Piala Asia U17, skuad Garuda Asia sudah membuat sejarah membanggakan dengan berhasil merebut tiket ke putaran final Piala Dunia U17. Sekarang, Zahabi Goli dan rekan-rekan diminta lebih memantapkan persiapan menghadapi gelaran Piala Dunia yang berlangsung pada November mendatang. Usai dicemooh oleh fans tetangga, Ketum PSSI Erick Thohir juga tak tinggal diam. Erick Thohir bangga dengan perjuangan Timnas Indonesia U17 setelah dikalahkan Korea Utara pada perempat final Piala Asia U17 2025. Erick meminta skuad Garuda Asia untuk fokus ke Piala Dunia U17 2025. Erick mengatakan kekalahan dari Korea Utara U17 jadi pembelajaran yang bagus bagi Timnas Indonesia U17. Terlebih, tim asuhan Nova Arianto itu akan berlaga di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Lebih lanjut, Erick menghimbau agar masyarakat Indonesia terus memberi dukungan kepada Timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI itu berharap supporter Indonesia tidak menghukum Evandra Florasta dan kawan-kawan. Dalam konteks pembinaan Timnas usia muda yang berkelanjutan ke tahap berikutnya, Erick menegaskan PSSI tidak bisa berhenti dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 setiap tahun mulai 2025. Lalu, Piala Dunia U20 setiap 2 tahun, maka program pembinaan prestasi para pemain muda tidak boleh berhenti. Usai memastikan lolos ke ajang Piala Dunia U17 tentu menjadi prestasi yang baru bagi Timnas Indonesia meski di kelompok umur. Oleh karena itu, Erick Thohir juga memiliki misi yang sama untuk Timnas senior. Seperti diketahui, PSSI kembali mendapatkan suntikan dana besar untuk keperluan Pusat Pelatihan Nasional Timnas Indonesia. Kali ini, induk sepak bola nasional itu menerima 199,7 miliar dari pemerintah pusat. Dana yang nyaris menyentuh 200 miliar itu diterima oleh PSSI setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir
melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan 13 induk organisasi cabang olahraga di Jakarta Senin kemarin. Suntikan dana untuk PSSI tersebut sangatlah besar karena nyaris setengah dari total uang yang digelontorkan oleh Kemenpora kepada 13 cabur dan 2 kejuaraan tingkat dunia. Jumlah dukungan tersebut mencapai 420,2 miliar. Lantas, mengapa PSSI bisa jadi organisasi yang dapat suntikan dana paling besar dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora RI? Dito Aritejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan penjelasan. Dito mengatakan, besarnya dana segar untuk PSSI sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Intinya adalah agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di semua tingkatan level. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih atas dana yang diberikan. Menurutnya, dana senilai hampir 200 miliar ini berperan besar dalam target pundi-pundi PSSI untuk 2025. Erick menyebut dalam setahun PSSI perlu dana setidaknya 650 miliar. Selain dana segar, Timnas Indonesia juga mendapatkan suntikan pemain keturunan anyar untuk memperkuat skuad Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab ada calon penyerang Timnas Indonesia yang akan merasakan atmosfer kasta tertinggi sepak bola Belanda Eredivisie pada 2025-2026 bersama FC Volendam. Sosok yang dimaksud adalah penyerang berusia 20 tahun Mauro Zylstra. Penyerang yang memiliki tinggi badan 188 cm ini bermain 2 menit saat FC Volendam menang 1-0 atas tuan rumah AS Alkmaar U21 di pekan ke-34 Liga 2 Belanda. Medio September 2024, Mauro Zylstra mengaku dokumen naturalisasinya sedang diurus PSSI. Pernyataan itu disampaikan Mauro Zylstra kepada media asal Belanda Football Premier. Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka PSSI gunakan. Paspor saya sedang diurus. Mereka sedang mengecek dokumen, dan jika semuanya sudah selesai, saya akan terbang ke Indonesia, kata Mauro Zylstra. Meski sudah mengirimkan dokumen dan namanya masuk dalam daftar naturalisasi pemain, hingga kini belum ada titik terang mengenai kapan proses naturalisasi Mauro Zylstra akan dilakukan. Nah, baru-baru ini akun Instagram yang kerap memberitakan pemain-pemain keturunan yakni @halfbold_Indonesia melakukan wawancara dengan striker berusia 20 tahun itu. Dalam wawancaranya, Mauro Zylstra menuturkan bahwa dirinya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari PSSI untuk terbang ke Indonesia dan melakukan proses naturalisasi. Dengan kata lain, bola kini berada di tangan PSSI, sehingga Federasi Sepak Bola Indonesia itu yang akan memutuskan untuk menaturalisasinya atau tidak. Jika mengacu pada daftar naturalisasi pemain di meja kerja Yunus Nusi, Mauro Zylstra akan dinaturalisasi untuk membela tim nasional kelompok umur. Langkah PSSI membuat timnas lebih kuat dengan menaturalisasi pemain keturunan juga mendapat apresiasi dari pengamat Malaysia Kismat. Sebelumnya, pengamat sepak bola Malaysia itu juga memberi sanjungan kepada timnas Indonesia U17 yang sukses menembus putaran final Piala Dunia U17 2025. Kali ini, mereka akan layak ke Under-17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa? Menurut Kis, keberhasilan timnas Indonesia U17 merupakan bukti dari keberhasilan PSSI yang sedang berupaya membangun ulang sepak bola Indonesia. Dia membandingkannya dengan timnas Indonesia level senior yang sering dituduh pakai cara instan untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur naturalisasi. Namun, tim di level U17 justru bisa melakukannya dengan menggunakan para pemain yang dibina oleh klub-klub sepak bola lokal. Saat tuduhan-tuduhan itu dilayangkan kepada PSSI, kejayaan timnas Indonesia U17 adalah bukti adanya kerja dan upaya dalam arah yang berbeda.
kata Kies. Di skuad asuhan Nova Arianto tidak ada pemain naturalisasi. Hanya ada satu pemain yang berstatus abroad alias diaspora, yaitu Matthew Baker. Dia tinggal di Australia dan membela Melbourne City FC, namun memegang paspor Indonesia melalui ibunya. Tidak tergolong naturalisasi.